Halo sahabat YouTube, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Moel, sebuah film lagi tahun 2024 yang mengisahkan tentang seorang gadis yang sedang beranjak dewasa serta hidup dalam keadaan keluarga yang kurang harmonis, sehingga ia sering berfantasi melakukan kegiatan mantap-mantap. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja siapkan kopi duduk manis, selamat menonton dan check it out. Cerita diawali di sebuah kafe. Terlihat seorang gadis belia bernama Tami yang nampak sedang berfantasi melakukan kegiatan suami istri. Yang di situ ternyata ada seorang sahabatnya bernama Jonah menyarankan agar Tami ini mengikuti kelompok cosplay yang tujuannya agar Tami ini tergabung dalam kelompok anime. Dan ini saya perkenalkan dengan keluarga Tami. Ada sang ayah, Ellen ibu tirinya, serta Joshua adiknya yang sedang makan malam. Di situ Tami diminta untuk bergabung makan bersama, namun Ellen ibu tirinya nampaknya kurang suka dengan Tami yang baru saja telat pulang tanpa membantu pekerjaan di rumah. Merasa kecewa dengan perlakuan Ellen ibu tirinya, Tami lantas bergegas ke kamar meraih sebuah laptop dan melihat anime. Hingga ia berfantasi layaknya sedang melakukan kegiatan mantap-mantap. Seketika itu pula ada suara memanggil namanya dari balik pintu. Ya, ternyata ayahnya yang sedang mengantarkan sebuah paket untuknya. Yang di situ ternyata ayahnya kurang setuju jika Tami ini menyukai anime karena dianggap kurang bermanfaat. Esok harinya Jonah mendaftarkan Tami ke sebuah turnamen anime serta memberikannya seragam cosplay. Yang di tengah keramaian itulah Tami tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria bernama Jilo, sehingga membuat seragam cosplaynya basah tersiram air minuman. Karena pentas sebentar lagi dimulai, Tami yang seragamnya basah bergegas ke ruang ganti dan bermaksud untuk mengeringkannya. Namun tak lama masuklah Kulin dan Ken yang tanpa menyadari ada Tami di situ, lantas berbuat kegiatan suami istri yang membuat Tami harus bersembunyi serta menyaksikan langsung adegan kegiatan esek-esek antara Kulin dan Ken. Setelah melakukan mantap-mantap, Ken pergi begitu saja meninggalkan Kulin di dalam ruangan tersebut yang tanpa sadar jika di situ ada Tami. Kulin yang bingung mencari wignya yang terlepas pada saat melakukan mantap-mantap tadi mendadak kaget karena Tami melemparkan wig tersebut ke arahnya. Dari situlah Kulin meminta agar Tami tidak bercerita ke siapapun tentang apa yang baru saja ia lihat barusan. Singkat cerita, akhirnya Tami memenangkan pentas anime tersebut. Tentu saja hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri buat Tami. Namun berbeda dengan Ellen ibu tirinya yang sangat tidak suka dengan cosplay karena menganggap hal tersebut tidak bermanfaat, tidak menghasilkan uang, dan lebih parahnya lagi, Ellen mengancam Tami jika masih saja melakukan kegiatan anime tersebut akan mengeluarkan Tami dari sekolahan. Dan ini Tami sedang menghadiri pesta cosplay. Di situ ia bertemu dengan Ken serta Kulin yang dimana Tami ini penasaran tentang bagaimana Kulin ini bisa menghasilkan pundi-pundi dolar dari cosplay ini. Yang di situ Ken langsung menjelaskan tentang bagaimana caranya mendapatkan uang dari cosplay ini, dan Ken meninggalkan kartu nama untuk Tami apabila ia berminat untuk bergabung dengannya. Keesokan harinya Tami bersama Jonah mendatangi studio Ken yang tentu saja akhirnya Tami menerima tawaran Ken tersebut untuk menjadi salah satu model cosplaynya. Yang tanpa Tami sadari jika ini adalah awal dari sebuah kesalahan besar yang ia harus tanggung akibatnya. Tak lama Jonah dan Tami pun diajak masuk ke dalam studio untuk melakukan sesi pemotretan. Yang di situ akal bulus si Ken mulai beraksi, mengarahkan Tami untuk berpose sensual, sehingga Ken yang awalnya ingin menikmati indahnya tubuh Tami akan segera tercapai. Dan benar saja, kepolosan Tami akhirnya direnggut juga oleh kepuasan si Ken dengan bujuk rayu serta janji manisnya. Namun berkat Ken akhirnya Tami mulai dikenal publik serta kini mendadak populer berkat foto animenya yang berpose sensual. Yang tentu saja hal ini membuat Tami merasa sangat bahagia serta tak mau melewatkan kesempatan ini hingga akhirnya sesi pemotretan yang kedua pun terjadi.
Tami diminta untuk berpose sensual lagi di atas sofa, sementara Ken yang sudah tidak tahan lagi untuk mengontrol keinginannya langsung melancarkan aksinya, serta Tami yang pada dasarnya sudah sering kali melakukan fantasi mantap-mantap tidak bisa menolak ajakan Ken kecuali hanya pasrah dan menikmati adegan tersebut. Ahai! Selesai melakukan enak-enak, Tami merasa was-was jangan-jangan ada yang melihat aksinya tersebut. Namun Ken segera meyakinkan Tami jika di studio tersebut sangatlah privasi, serta Ken memberikan hadiah sebuah website tempat untuk menjual animenya, yang tentu saja hal tersebut tidak cuma-cuma karena si Ken meminta bagi hasil 10% dari total penjualan animenya. Dan kini Tami setiap melakukan sesi pemotretan pasti akan melakukan kegiatan olahraga malamnya bersama Ken. Serta dari hasil menjual animenya, kini Tami bisa membelikan makanan untuk keluarganya. Namun hal tersebut justru membuat kecurigaan tersendiri dari Ellen, ibu tirinya. Esok harinya Tami bertemu dengan Jonah bermaksud untuk mentraktirnya karena Jonah ini bisa dibilang adalah teman masa sulitnya, jadi hitung-hitung balas budi. Namun di sela pembicaraannya tersebut datanglah Kulin yang mencoba untuk memperingatkan Tami agar segera menjauhi Ken. Sementara itu di rumah, Joshua sedang menunjukkan pada ibunya tentang foto panas Tami yang telah diposting di media. Tak lama datanglah Tami yang langsung dicecar oleh ibu tirinya perihal foto panas tersebut. Hal tersebut mengundang kemarahan sang ayah hingga terjadilah cekcok yang berujung sang ayah akhirnya mengusir Tami dari rumahnya. Sementara itu Jonah bersama dengan pacarnya Aaron di rumah sedang melakukan kegiatan mantap-mantap. Namun baru di tengah permainan tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumahnya dan ya, ternyata Tamilah yang datang untuk minta izin tinggal sementara karena habis diusir oleh ayahnya. Sebagai sahabat yang baik, akhirnya Jonah pun mengizinkan Tami untuk tinggal bersama di rumahnya. Esok harinya Tami menghadiri sebuah acara pentas anime lagi, namun di situ Tami dilecehkan oleh beberapa fansnya. Beruntung datanglah Jilo tepat waktu sehingga fans itu diusir olehnya. Dari situlah timbul benih-benih perasaan antara mereka berdua. Sesi pemotretan Tami berikutnya bersama Ken yang sudah barang tentu akan melakukan kegiatan enak-enak. Namun di sini Ken melakukannya dengan berfantasi membayangkan wajah Lee, sang idola. Tentu saja hal tersebut membuat Tami marah serta merasa hanya dimanfaatkan Ken saja. Keesokan harinya saat Tami sedang sesi pemotretan datanglah Jilo, Jonah dan pacarnya yang tentu saja hal tersebut membuat cemburu Ken karena Tami didatangi oleh Jilo. Di sini juga Ken meminta agar Tami untuk menjauhi Jilo. Jika tidak, Ken akan menghancurkan reputasi Tami selama ini. Dan karena pertemuan tadi tidak bisa melakukan icik kiwir bersama, akhirnya Tami serta Ken saling berfantasi melihat foto masing-masing sambil melakukan pengenceritan. Anjay. Hal tersebut membuat Tami menjadi bimbang harus pilih Jilo atau Ken. Karena jika ia memilih Jilo, artinya dia akan kehilangan dunia cosplaynya bersama Ken. Namun apabila ia memilih Ken, ia akan kehilangan cinta sejatinya, yaitu Jilo. Esok harinya Tami meminta agar Jilo datang ke rumahnya bermaksud untuk memberitahu Jilo agar Jilo menjauhi dirinya karena Tami tidak mau kehilangan reputasinya. Namun nasib berkata lain. Ketika Jilo berterus terang jika dirinya sangat mencintainya, hal tersebut malah membuat Tami jadi gembira dan berujung enak-enak. Karena sudah merasa menemukan belahan hatinya, Tami bermaksud untuk mendatangi Ken, memutuskan untuk berhenti dari sesi pemotretan tersebut, serta minta agar Ken menghapus akun websitenya. Ken yang merasa tidak terima akan keputusan Tami ini yang lebih memilih Jilo, ia mengancam akan menyebarluaskan video panas mereka berdua ke publik. Dan benar saja,
Ken yang merasa kecewa akhirnya menyebarluaskan video panas yang telah ia rekam tanpa sepengetahuan Tami. Sontak saja berita itu membuat Tami jadi shock, ditambah lagi video itu sudah viral dan sudah sampai dilihat oleh ayah kandungnya sendiri. Tami yang merasa terpukul atas kejadian itu lantas mengurung dirinya di dalam kamar berhari-hari hingga membuat teman-temannya merasa takut terjadi sesuatu dengannya. Lantas Jonah teringat akan gadis bernama Kulin yang waktu itu sempat memperingatkan Tami. Kemudian Jonah bersama dengan Jilo berusaha untuk menemuinya dan ternyata Kulin ini juga seorang korban akal bulusnya Ken juga. Dengan bukti yang sangat valid, Jilo bersama Jonah ingin membebaskan mereka berdua dari jeratan penipuan Ken. Tak lama Jonah bersama dengan Jilo mendatangi orang tua Tami bermaksud agar ayah Tami mau untuk memaafkan Tami serta mau membujuk agar Tami bisa keluar dari kamarnya. Dengan segala pertimbangan akhirnya sang ayah mau juga untuk datang ke tempat Tami mengurung diri. Di situ sang ayah justru meminta maaf serta mengakui segala kesalahannya atas ketidakperhatiannya sang ayah selama ini terhadap Tami. Sang ayah juga mengatakan akan memaafkan dan menerima segala kesalahan Tami selama ini. Akhirnya Tami dan Kulin sepakat untuk klarifikasi tentang video viral itu, serta mengajak siapapun yang menjadi korban dari Ken diharap untuk segera angkat bicara dan melawan secara bersama-sama. Dan ini beberapa bulan pun berlalu. Akhirnya Tami maupun Kulin sekarang sudah terbebas dari jeratan tipu muslihat si Ken. Malah justru sekarang Tami mendirikan sebuah studio untuk anime dan para penggiat cosplay agar merasa aman tanpa ada penipuan lagi. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.